Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cliff Maxter Zahir Fuad, biasa dipanggil Cliff. Kali ini kita akan ngebahas tentang value of information, atau bisa dibilang juga dengan nilai informasi. Sebelumnya kita kenalan dulu aja dulu ya. Saya adalah mahasiswa aktif Institut Taskia semester akhir, dan kali ini kita akan ngebahas tentang value of information yang bisa dibilang ini adalah salah satu mata kuliah dari jurusan yang saya ambil ini, dari ekonomi informasi. Jadi nilai informasi mengacu pada manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dengan memperoleh tambahan pengetahuan atau informasi. Ini adalah konsep yang digunakan dalam teori keputusan dan analisis risiko untuk mengevaluasi nilai atau manfaat potensial untuk memperoleh lebih banyak informasi sebelum membuat keputusan. Nilai informasi ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan dampak informasi terhadap pengambilan keputusan. Saat ini menghadapi ketidakpastian, memiliki lebih banyak informasi dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan memperoleh informasi tambahan, pembuat keputusan dapat memperoleh wawasan tentang berbagai faktor seperti risiko, peluang, hasil potensial, atau kemungkinan terjadi berbagai peristiwa. Nilai informasi dapat dinilai dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tergantung pada konteksnya dan masalah keputusan tertentu. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengukur nilai informasi. Yang pertama itu nilai yang diharapkan. Nah, maksudnya dari nilai yang diharapkan itu informasi dapat dievaluasi dengan memperkirakan potensi dampaknya terhadap nilai yang diharapkan dari suatu keputusan. Jika memperoleh informasi meningkatkan nilai yang diharapkan dari hasil keputusan, maka informasi tersebut dianggap berharga. Nah, untuk yang kedua itu ada pengurangan risiko. Informasi juga dapat berharga jika mengurangi tingkat risiko yang terkait dengan suatu keputusan. Misalnya, jika informasi tertentu membantu mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakpastian dan menyediakan cara untuk memitigasi atau mengelolanya, informasi tersebut menambah nilai dengan mengurangi kemungkinan hasil negatif. Nah, ada lagi nih yang ketiga. Yang ketiga itu dari nilai opsi. Informasi dapat menciptakan opsi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Memperoleh informasi dapat mengungkapkan tindakan alternatif atau memberikan peluang baru yang sebelumnya tidak diketahui. Pilihan ini memiliki nilai karena memperluas pilihan pembuatan keputusan. Nah, ada nih yang keempat. Yang keempat itu nilai strategis. Apa sih maksud dari nilai strategis ini? Jadi informasi itu dapat memiliki nilai strategis dengan memberikan keunggulan kompetitif atau memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih baik. Nah, dalam konteks bisnis, misalnya nih, memiliki informasi tentang tren pasar, preferensi pelanggan, atau strategi pesaing dapat memberi perusahaan keunggulan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Nah, jadi penting loh untuk dicatat bahwa nilai informasi tidak selalu dijamin, dan kemungkinan ada biaya yang terkait dengan perolehan dan pemrosesan informasi.
pengambilan keputusan itu harus menilai biaya dan manfaat memperoleh informasi untuk menentukan apakah itu bermanfaat atau tidaknya. Jadi singkatnya itu, nilai informasi mengacu pada manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan memperoleh pengetahuan tambahan. Paham ya? Jadi gini, singkatnya itu informasi mengacu pada manfaat dan keuntungan. Caranya gimana? Ya memperoleh pengetahuan tambahan gitu. Itu dapat meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengurangi ketidakpastian. Jadi cara dapetinnya itu ya dengan meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengurangi ketidakpastian gitu. Jadi karena kita ngambil keputusan dengan mengambil ketidakpastian, maksudnya dengan mengurangi ketidakpastian, terus bisa mengelola risiko, menciptakan opsi, dan memberikan wawasan strategis. Ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.